Jadi pada usia Joshua 2 tahun, kebetulan itu di tahun 2020, yang dimana kami merasakan ada kelainan gitu ya dari pendengarannya Joshua, karena pada saat Joshua dipanggil namanya itu dia tidak merespon, dan dia hanya bisa merespon itu dengan suara gemerincing kunci, dan dengan suara tepuk tangan itu dia baru bisa merespon. Pada saat ini kami jujur aja, untuk anak kami yang pertama ini kami belum ada pengalaman sama sekali. Jadi kami pikir ya mungkin anak laki-laki memang terlambatlah untuk merespon, karena yang untuk anak perempuan kan pasti lebih cepat. Jadi kami pun mau memeriksakan ke rumah sakit. Kebetulan sekali pada tahun 2020 itu ada pandemi ya, yang gimana itu pandeminya cukup meresahkan juga, dan kita juga sangat menghindari untuk ke rumah sakit. Jadi kami mengurungkan niat untuk memeriksakan sambil kita melakukan stimulasi seperti itu. Hai sahabat Mika, nama saya Dr. Harim Priyono, spesialis THT bedah kepala leher dengan kekhususan atau subspesialisasi di bidang telinga atau otologi. Pada saat ini saya ingin berbagi cerita dengan sahabat Mika sekalian mengenai seorang pasien saya yang bernama anak Joshua. Jadi pertama kali saya berkonsultasi dengan keluarga anak Joshua pada saat mereka datang dengan keluhan anaknya belum dapat berbicara sejak lahir dan mengalami gangguan pendengaran pada kedua telinga. Gangguan ini teridentifikasi oleh kedua orang tuanya karena pada saat dipanggil atau diajak komunikasi, Joshua tidak menunjukkan respon yang sesuai. Oleh karena itu, orang tua sudah membawa Joshua untuk periksa fungsi pendengaran, memastikan apakah fungsi pendengaran kedua telinganya dalam kondisi baik. Kami juga sempat saat itu juga bingung, karena seumur-umur kita juga sempat melihat silsilah keluarga kami bahwa tidak ada satupun di anggota keluarga kami mengalami gangguan dengar. Kami juga kaget juga karena mendengar juga bahwa harga untuk alat bantu dengar itu sangat mahal. Jadi saat itu kami tidak memutuskan Joshua untuk menggunakan alat bantu dengar, tetapi kami juga tidak berhenti di situ, kami juga mencari untuk OPD di tempat lain. Kita konsultasi juga ke beberapa pakar, namun yang kami dapatkan pada saat itu adalah kesimpang siuran untuk apakah anak kami menggunakan alat bantu dengar atau hanya cukup mengandalkan satu telinga saja. Nah dari situ, walaupun dalam keadaan seperti itu, kami juga tidak berhenti. Kami juga melakukan intervensi kepada Joshua dengan konsultasi kepada dokter tumbuh kembang anak, dan mereka menyarankan untuk Joshua dilakukan terapi sensori integrasi dan terapi behavior pada saat itu. Sayangnya memang hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa anak Joshua mengalami gangguan pendengaran yang disebut tipe sensori neural, derajat sangat berat pada kedua sisi telinga. Apa itu gangguan pendengaran tipe sensori neural? Gangguan pendengaran tipe sensori neural adalah gangguan pendengaran yang disebabkan adanya gangguan pada sel rambut yang terletak di dalam organ yang disebut rumah siput atau koklea. Organ ini sebetulnya berfungsi sebagai penangkap suara dan mengubah suara menjadi energi listrik yang bisa dialirkan ke dalam saraf pendengaran untuk bisa dipahami oleh pasien. Dengan adanya gangguan pada sel rambut, maka suara yang datang tidak dapat diubah menjadi listrik, sehingga pasien tidak dapat memahami, mengerti, ataupun mengidentifikasi suara yang datang dalam bentuk percakapan. Jadi, pada kondisi ini, pasien memerlukan alat yang dapat menggantikan fungsi dari sel rambut koklea tersebut. Alat ini di dunia medis dikenal dengan alat yang disebut implan koklear atau cochlear implant. Alat ini dipasangkan ke dalam tubuh melalui tindakan operasi, yang mana operasinya sendiri adalah suatu operasi yang boleh dikatakan cukup sederhana dan aman. Memang alat ini
saat ini di Indonesia harus disediakan oleh pasien menggunakan biaya yang cukup tinggi. Namun, alat ini merupakan alat yang menjadi penolong ataupun membuat pasien yang tidak memiliki pendengaran pada saat dilahirkan memiliki kesempatan untuk dapat mendengar mendekati sempurna dibandingkan orang normal. Akhirnya kami sudah menunggu 2 tahun, di mana pada saat itu tahun 2022 kami bertekad untuk melanjutkan pengobatan Joshua ke negeri Malaysia, yaitu tepatnya di Penang. Karena di sana kami mendapat informasi bahwa rumah sakit di sana bolehlah bisa dibilang untuk sebagai tambahan informasi ke sana. Dan pada saat di sana dan kami sudah melakukan pemeriksaan, ternyata hasil yang didapat itu cukup dan sangat mengagetkan kami berdua, karena hasilnya itu berbeda jauh dengan yang kami periksakan di Indonesia, yaitu hasilnya di telinga kanannya Joshua itu mengalami gangguan dengarnya sangat berat dan yang telinga kirinya itu cukup berat. Jadi untuk dokter di sana menyarankan bahwa Joshua harus menggunakan alat bantu dengar. Setelah kami mendapatkan hasil itu, kemudian kami mencari informasi di Indonesia beberapa brand alat bantu dengar dan akhirnya kami mendapat satu dan Joshua menggunakan alat bantu dengar itu. Kemudian setelah proses menggunakan alat bantu dengar kurang lebih 1 tahun, kami baru merasakan ada perubahan dari Joshua, yaitu Joshua sudah bisa merespon, Joshua sudah bisa dipanggil namanya, dia sudah mulai dengar, ada suara, dan disitu kami puji Tuhan kami senang ya, karena Joshua sudah mendapatkan apa yang dia bisa dengar dari kecil gitu harusnya yang dia dapat. Dengan berbekal informasi dari profesor di Singapura, akhirnya kami sebagai orang tua memutuskan untuk melakukan operasi implan koklear pada anak kami Joshua itu di bulan Agustus tahun 2023. Memang keputusan ini sebenarnya jujur sangat berat buat kami, karena ini adalah pengalaman pertama kami dan anak pertama kami. Tapi itu memang jalan terakhir yang harus dilakukan untuk demi pendengaran Joshua dan masa depan Joshua. Akhirnya kami memutuskan melakukan operasi tersebut dengan Dr. Harim. Dr. Harim pun menjelaskan kepada kami secara rinci, secara jelas, dan lebih tepatnya lebih menguatkan kami sebagai orang tua, karena ya kita tahu untuk operasi bedah kepala itu kan sangat membahayakan atau bagaimana gitu kan, karena juga kami tidak tahu. Tapi Dr. Harim menguatkan kami berdua dan memberi semangat kepada kami berdua, karena memang itu jalan satu-satunya untuk Joshua. Penggunaan implan koklear pada Joshua ini adalah langkah awal, betul, dan kita tidak boleh berpuas diri. Karena setelah proses implan itu, kami tetap harus rajin untuk melakukan terapi kepada Joshua. Perasaan lelah, perasaan putus asa, tidak sabar, itu pasti terjadi pada kami sebagai orang tua. Apalagi pada saat Joshua tidak kooperatif pada saat melakukan terapi. Namun kami ingat dengan pesan Tuhan bahwa Tuhan sudah memberikan mukjizat kepada Joshua. Tuhan sudah memberikan telinga yang baru kepada Joshua, dan hal itu yang menguatkan kami sabar melatih memberikan terapi kepada Joshua. Sehingga kami sampai hari ini pun juga masih tetap melakukan terapi kepada Joshua supaya pendengaran Joshua bisa berfungsi secara normal. Perasaan kami pada saat ini adalah kami senang kepada Joshua, perkembangan Joshua sudah cukup baik, walaupun memang masih harus banyak mengejar ketinggalannya karena ada gap antara usia pendengaran Joshua dengan usia kronologis dari Joshua. Sehingga kami tetap konsisten, kami tetap sabar untuk terus melakukan terapi kepada Joshua. Jadi, alat bantu dengar yang disebut implan koklea tidak dapat dibandingkan dengan alat bantu dengar konvensional. Karena alat bantu dengar konvensional itu hanya mengeraskan suara, namun tugas untuk mengubah suara menjadi listrik tetap dijalankan oleh sel rambut yang ada di dalam rumah siput atau koklea. Sedangkan implan koklea adalah alat bantu dengar
yang mampu mengubah suara menjadi stimulasi listrik, dan stimulasi listrik ini akan langsung distimulasikan ke dalam rumah siput. Sehingga boleh dikatakan implan koklea tugasnya adalah menggantikan fungsi dari sel rambut koklea. Agustus 2025 ini genap Joshua sudah menggunakan implan 2 tahun. Perkembangannya kami rasakan sudah cukup baik. Joshua sudah bisa berkomunikasi, sudah bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, dan Joshua juga sudah bisa berkomunikasi dengan kami walaupun kami menggunakan masker, sehingga Joshua sudah tidak perlu menatap bibir kami untuk bisa berkomunikasi dengan kami. Nama saya Stisina Makasih lulus makasih Kami berterima kasih kepada Jakarta Ear and Hearing Center, khususnya kepada Dr. Harim yang telah membantu kami, khusus kepada Joshua dalam proses mendengarnya. Dan kami juga berterima kasih kepada Mitra Keluarga Kelapa Gading. Semoga pengalaman kami dapat memberikan inspirasi kepada orang tua yang anaknya mengalami gangguan dengar. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena pengalaman dokter di Indonesia ini sudah sangat berpengalaman. Terima kasih. Implan koklea merupakan sebuah prosedur yang dapat membantu sahabat Mika atau keluarganya untuk dapat mendengar kembali. Sahabat Mika tidak perlu khawatir mengenai keamanan dari prosedur pemasangan implan koklea. Alasannya, prosedur ini sudah terjamin aman, bahkan resikonya jauh lebih kecil daripada operasi amandel yang sudah sering dilakukan. Jadi, sahabat Mika tidak perlu khawatir ketika mengetahui keluarga atau kerabatnya mengalami gangguan pendengaran. Supaya mendapatkan solusi yang tepat, buatlah janji temu dengan dokter di Jakarta Ear and Hearing Center Mitra Keluarga Kelapa Gading. Salam sehat dan sampai jumpa di Mika. Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.